Selamat pagi, selamat datang di Detik Rasa Podcast, di mana segala rasa akan tersampaikan di sini. By the way, ini adalah podcast pertamaku. Salam kenal, aku Adila sebagai host di podcast ini. Di podcast pertama ini, aku mau bahas tentang insecure. Ya, insecure. Buat kamu yang sedang insecure, simak podcast ini ya. Ngomongin insecure, gak akan ada habisnya. Insecure, kondisi yang menggambarkan perasaan tidak aman, sehingga membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi insecure, mulai yang berasal dari luar atau dari dalam diri sendiri. Sepertinya sudah mendarah daging di setiap manusia soal overthinking dan insecure. Udah jadi temen yang susah lepas, untuk self-love pun selalu gagal. Tapi kalau urusan nasehatin orang, jago bukan main, dasar siapa. Orang lain gak akan tahu tentang dirimu. Bahkan orang tua sendiri tak akan pernah tahu bagaimana caranya matamu melihat, otakmu berpikir, dan hatimu merasakan semua hal yang kamu rasakan dari dunia ini. Aku sering dengar, bahkan aku pernah ngerasain sendiri, dimana aku ngerasa hidupku gak seasik teman-teman di luar sana. Aku yang sering kali insecure dengan berat badanku. Aku yang juga sering insecure dengan relationshipku, status hubunganku saat ini. Dan aku yang selalu insecure dengan finansial atau kehidupan teman-temanku di luar sana. Tapi makin kesini aku makin sadar, mungkin dia terlihat fit in dengan begitu banyak orang, tapi kenyataannya deep inside her hurt. Dia bisa ngerasain betapa sepinya terus berusaha disukai. Karena bukan tentang seberapa banyak orang yang menyukaimu, tapi seberapa besar kamu menyukai dan nyaman dengan dirimu sendiri, entah saat bersama atau tidak bersama dengan mereka. Because in the end of the day, setiap orang akan kembali pada kewajibannya masing-masing. Kembali pada tanggung jawabnya masing-masing, akan kehidupannya masing-masing. Jadi, saranku buat teman-teman yang masih ngerasa insecure, balik lagi ke diri kita sendiri. Kita yang tahu cara kita masing-masing buat ngebalancing life diri kita. Emang sih rada sulit pakai cara orang lain kalau ternyata kita menjalaninya bukan dari diri sendiri. Karena batasan orang beda-beda. Sekarang coba dengerin deh. Merenung, lihat hal apa yang bisa bikin diri kita menjadi lebih tenang. Walaupun kita sedang sendirian, banyak lihat orang-orang yang di bawah keadaan kita. Banyak-banyakin bersyukur, biar kita bisa selalu merasa cukup. Ingat, ini tentang diri sendiri. Jangan bawa orang lain. Karena pada akhirnya, yang menolong kita ialah diri kita sendiri. Jadi intinya, kita yang tahu diri kita sendiri harus gimana kalau lagi dalam suatu keadaan. Aku juga orangnya insecure parah. Tapi kalau lagi insecure, biasanya caraku itu ngedengerin musik yang lagi ngena gitu,
lihat-lihat video motivasi, dan banyakin bersyukur. Sama kalau udah dalam banget, bisa sampai nangis-nangis gak jelas. Sekarang aku mengerti dan aku sudah mulai belajar banyak tentang pengalaman yang semuanya sudah aku alami, tentang love yourself. Aku tidak peduli tentang berapa berat badan timbanganku saat ini, hitam atau putihnya kulitku saat ini. Aku yakin seiring berjalannya waktu, aku bisa melewati itu. Aku bisa merubahnya. Tanpa harus malu, takut, tidak percaya diri tentang apa yang dikatakan orang lain terhadap diri sendiri. Insecure itu manusiawi, semua pasti pernah mengalaminya, baik karena kurang percaya diri ataupun karena merasa dirinya paling rendah. Sebagian besar pasti tahu kalau insecure terlalu lama dan berlebihan itu juga nggak baik. Mungkin kita bisa mengurangi insecure itu mulai dari menerima semua kekurangan kita masing-masing, karena setiap manusia juga punya kelebihan masing-masing. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Menghilangkan insecure memang sulit, tapi sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Karena manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.